Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Surni Ratnasari. NIM saya 18721505152 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan pajak. Di sini ada pengertiannya, apa itu pajak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu yang selanjutnya, manfaatnya. Apa sih sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat? Nah, yang pertama itu untuk pembangunan jalan. Jadi, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilanjutkan, untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan. Lalu yang kedua ada pembangunan jembatan, lalu ada pembangunan sekolah. Nah, yang ketiga ada pembangunan rumah sakit, lalu yang keempat ada pembangunan kantor polisi. Nah, yang selanjutnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Di sini ada jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Lalu yang kedua, pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta. Lalu yang selanjutnya, pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lain sebagainya yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Lalu yang selanjutnya, pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi, dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Yang selanjutnya, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan melainkan harus dilakukan sendiri. Yang keenam ada pajak penghasilan pasal 26. Nah, PPh ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia.
Lalu yang selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 ini merupakan PPh kurang bayar dalam SPT tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Yang selanjutnya pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 ini adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industri pelayaran dan juga penerbangan internasional. Adapun bisnis lain yang bisa terkena PPh 15 yaitu seperti pengusaha pengeboran minyak. Selanjutnya ada PPh pasal 19. PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Nah, selanjutnya itu ada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Subjek pajak juga dibagi menjadi 4 jenis atau bagian berdasarkan domisilinya. Subjek pajak terbagi menjadi 2, yakni pajak penghasilan dalam negeri dan pajak penghasilan luar negeri. Kemudian sebagaimana telah diubah. Nah, ini ada tarif pajak penghasilan. Maaf. Nah, tarif pajak penghasilan sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 17 ayat 1 UU HPP bahwa besarnya tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 60 juta, lalu 15% untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, lalu 25% untuk penghasilan yang di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% itu untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 juta, sampai dengan 5 miliar, 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu di sini ada jenis-jenis pajak daerah. Pajak daerah itu ada 2, pajak provinsi dan pajak kabupaten. Yang pertama, pajak provinsi yaitu ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Lalu yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak, atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Lalu yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPBKB. Nah, bahan kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk berkendaraan motor. Lalu yang keempat ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Ini merupakan setiap kegiatan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Lalu yang terakhir ada pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya pajak kabupaten atau kota. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel ini merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Lalu yang kedua pajak restoran. Nah, pajak restoran ini merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Lalu ada pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, dan bantuan. Itu sama aja pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Lalu ada pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang bulung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Dan selanjutnya ada pajak negara. Pajak pusat atau pajak negara adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui DJP dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Nah, di sini ada jenis-jenis pajak negara ya. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Lalu yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Lalu yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, jenis pajak yang ini itu dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan tanah atau bangunan. Nah, PPNBM ini adalah jenis pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah. Lalu ada bea materai. Bea materai ini merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak berkepentingan atau setelah dokumen tersebut selesai atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumennya hanya dibuat satu pihak. Lalu yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan, PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan. Ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, kepemanfaatan, dan atau penguasaan tanah dan atau bangunan. Baik, yang selanjutnya ada pajak objektif. Di sini pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh objek pajak adalah pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan pajak. Di sini ada jenis pajak objektif. Untuk pajak objektif ini contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Lalu ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan, kepemanfaatan, dan atau penguasaan tanah dan atau bangunan.
Lalu yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu yang selanjutnya ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Berikut ini ada jenis-jenis pajak langsung, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga pajak kendaraan bermotor. Lalu di sini ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Berikut jenis-jenisnya ada PPN, lalu ada pajak bea masuk dan pajak ekspor. Nah, di sini ada contoh soal bagaimana perhitungan pajak penghasilan. Di sini cara menghitung pajak penghasilan dengan penghasilan bersih 6 juta, maka Anda akan mengikuti poin tarif pajak yang kedua, yakni 15%. Karena penghasilan di atas 5 juta itu kita terkena tarif pajak sebesar 15%. Jadi cara menghitungnya adalah pajak penghasilan sama dengan 15% dikali 6 juta, yaitu 900.000. Jadi pajak penghasilan per tahun yang harus Anda setor ke negara adalah 900.000 atau 75.000 per bulan. Lalu bagaimana cara menghitung pajak PPP tersebut? Tentunya Anda perlu mengetahui dahulu rumus PPP. Adapun rumusnya yaitu PPP sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Rumus NJKP adalah 40% dikali X atau nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangin NJOP TKP. Yang pertama, hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan sama dengan 50 kali 500.000 sama dengan 25 juta. Lalu yang kedua ada hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Nilai bangunan sama dengan 25 juta. Setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP sama dengan 20% dikali 125 juta, yaitu hasilnya 25 juta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.